Sahabat KP, apakah sahabat pernah terlibat kuasa gelap? Atau orang tua terlibat dengan kuasa gelap? Atau leluhur kita? Kalau itu pernah terjadi, waspadalah, dan video ini tepat untuk sahabat. Saya mau tanya Pak Daud, kalau misalnya kakek neneknya itu Pak, pakai jimat Gunung Kawi atau jimat pesugihan Pak, apakah ada konsekuensi meskipun mungkin sudah Kristen, sudah percaya Yesus? Rezekinya hilang Thomas, harus dibatalkan perjanjiannya Thomas. Oh begitu ya Pak Daud. Berarti harus dibatalkan perjanjiannya Pak Daud ya? Iya betul Thomas. Nah, tapi Pak Daud kalau sudah dibatalkan berkali-kali tapi kehidupan anak-anaknya selalu sial, gimana Pak Daud? Belum tentu karena kutukan, bisa karena bodoh goblok Thomas. harus tahu persis Thomas. Iya Pak Daud, jadi belum tentu karena kutuknya masih berlaku, tapi mungkin karena kurang pandai ya Pak Daud. Iya. Iya Pak Daud. Pak Daud, terus kalau orang yang sering kali didoain itu Pak, kayak orang kerasukan terus Pak, itu kenapa Pak Daud? Belum tentu itu kerasukan, bisa kejiwaan Thomas. Kejiwaan, harus lihat posisinya kerasukan gimana Thomas. Kalau posisi yang kejiwaan gimana Pak Daud? Posisi kejiwaan itu kalau dilayani pelepasan itu berulang-ulang lebih dari 10-15 kali Thomas. Oh. Kebanyakan tuh kasusnya kejiwaan. Kejiwaan ya Pak, atau kebiasaan ya Pak ya? Iya. Karena kalau orang kerasukan terus setiap hari sampai 5 hari, itu bisa kena sarafnya Thomas. Oh begitu Pak Daud? Kena saraf apa ya Pak Daud? Apakah jadi bodoh, apa ngeblank atau gimana Pak Daud? Ngeblank. Oh. Makanya setelah pelayanan pelepasan harus ada pembimbingan Thomas. Gitu ya Pak Daud ya? Oh. Jadi kalau nggak dibimbing itu bisa ngeblank ya Pak Daud ya? Oh. Iya Pak Daud. Terus Pak Daud, kalau ada orang-orang yang selalu dapat sugestinya Roh Kudus terus Pak, tapi hidupnya nggak pernah berubah, gimana tuh Pak? Itu apakah roh setannya menyamar atau gimana Pak? Harus diuji dulu, bisa juga karena halusinasi Thomas. Ya, apakah penyakit akhir zaman yang Bapak bilang di tahun-tahun depan ini penyakit halusinasi berarti Pak ya? Ya banyak orang stres lah Thomas. Ya karena pendeta, para pemuka agama, rumah sakit jiwa, rumah sakit laku keras ya Pak Daud? Iya. Tenang aja Thomas. Iya Pak Daud. Terus Pak Daud, kalau orang sering dengar-dengar setan, terus itu gimana Pak? Apakah kutuk masih terbuka atau memang sugesti atau gimana Pak? Harus dicek dulu, bisa juga karena sugesti, halusinasi Thomas. Oh. Harus ada pengujian dulu. Sahabat KP, saya tahu setiap orang pasti punya masalah, punya beban hidup yang kadang-kadang membuat kita nggak sanggup untuk menjalaninya. Tapi ingat janji Tuhan, ingat pesan Tuhan, pasti akan ada jalan keluar apabila kita berserah dan mengandalkannya. Tapi yang jadi pertanyaannya, tatkala ada masalah, kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita berharap? Yosua pernah menantang bangsa Israel. Kepada siapa kamu beribadah? Kepada Allah yang benarkah atau kepada Allah nenek moyangmu yang mereka menyembah Baal, menyembah berhala, membuat patung untuk disembah? Allah orang Amori atau Allah orang yang tidak jelas keberadaannya. Dan orang Israel pada saat itu memilih untuk menyembah Allah yang benar. Itu pilihan yang tepat. Artinya kalau kita menyembah Allah yang benar dan itu keputusan kita,
Sikap dan perbuatan kita harus menunjukkan itu, mencerminkan iman. Jadi kalau menyembah Allah, datang kepada Allah tatkala ada masalah, bukan ke yang lain. Mengandalkan kuasa gelap, menggunakan jimat, menggunakan guna-guna, pelet dan lain sebagainya. Meminta kepada kekuatan gaib, iblis dan lainnya untuk dapatkan rezeki, melariskan dagangan, itu tidak perlu. Kecuali sahabat putuskan untuk mendua hati. Menyembah Allah tapi nggak percaya kuasanya terjadi. Berdoa tapi masih meragukan Tuhan bisa menjawab. Minggu ke gereja, Senin sampai Jumat pergi ke orang pintar atau paranormal. Ya silakan, itu keputusan sahabat ya kan, kalau mau pergi ke paranormal. Tapi sangat disayangkan katanya orang beriman. Kenapa ragu mengandalkan Tuhan 100%? Kalau iblis saja bisa mengadakan sesuatu sebagai bentuk jawaban terhadap permintaan seseorang, apakah Tuhan tidak bisa melakukan? Tuhan bisa lakukan lebih dahsyat, lebih hebat, membuat kita takjub. Dia empunya segalanya. Iblis itu meniru karya Allah, mencontek karya Allah yang sebenarnya adalah tipuan. Dan hati-hati, ada kutuk yang akan kita terima. Jadi ini bahaya sekali. Siapa yang pernah melakukan kesalahan ini? Sahabat kita kah? Atau orang tua kita? Atau nenek moyang kita? Generasi kedua di atas kita? Siapa? Harus diselesaikan. Karena kutuk itu mengalir kepada keturunan si pelaku. Ada tumbal yang akan diterima. Nenek moyang kita yang bersalah, kita bisa menerimanya. Oleh sebab itu putuskan in Jesus name, dalam nama Yesus, darah Yesus, menyucikan kita, membebaskan kita dari kutuk keturunan. Kutuk keturunan ini gak main-main. Kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau orang tua kita, leluhur kita, nenek kita mungkin atau kakek kita yang pernah melakukan interaksi dengan kuasa gelap, hubungan dengan iblis, ya itu harus diputuskan. Kita jadi korban supaya kita bebas, supaya kita bisa menerima berkat Tuhan yang bergelimang. Kadang-kadang dampak dari kejahatan leluhur kita di masa lalu itu menghambat berkat Tuhan mengalir pada kita. Tunjukkan bahwa kita orang beriman, andalkan Tuhan saja. Dan tunggu waktunya, pasti akan menerima dengan sukacita. Apakah sahabat meragukan ayat ini? Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sahabat mengasihi Tuhan enggak? Kalau mengasihi Tuhan, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita enggak mengasihi Dia, ya tentu kita mendua hati. Dan ini bahaya. Percuma kita menjadi Kristen kalau mendua hati. Percuma kita ke gereja kalau mendua hati. Jangan kombinasi kuasa gelap dengan kuasa Tuhan. Utamakan Tuhan dan andalkan Tuhan. Saya percaya sahabat dan saya akan melihat mujizat. Tuhan memberkati.